Hujan deras disertai angin kencang pada Selasa petang membuat atap halaman kantor Bawaslu Grobogan roboh. Sejumlah motor pegawai sempat tertimpa dan rusak. Tak kuat menahan curah hujan dan angin kencang, atap halaman kantor Bawaslu Grobogan, Jawa Tengah roboh. Sejumlah motor pegawai rusak tertimpa atap. Akibat kejadian ini, aktivitas keluar masuk kantor terganggu. Sekitar pukul 4:30 sore, kami dikabari bahwa kanopi depan itu ambruk gitu. Nah, tapi memang posisinya kanopi itu kami buat dengan anggaran pemeliharaan itu untuk posisi parkiran. Jadi memang ada dua motor yang berada di bawah persis, jadi ada kerusakan di lampu motor staf kami. Sementara itu hujan deras yang melanda Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memperparah kerusakan di SD Negeri Wonorejo 03, Kecamatan Pringapus. Atap di 4 ruang kelas ini menganga, bahkan plafonnya juga ambruk. Siswa pun terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara bergantian karena sejumlah ruang kelas yang terbatas. Terus hujan deras ini juga berdampak ya, semakin bocor ya? Ya, ada hujan kemarin karena hujan, nah jatuh ya pada jatuh. Gendeng itu jatuh, tetapi jatuhnya kan malam. Nah setelah seperti itu dari pihak sekolah konsultasi ke akhirnya disarankan untuk dikosongkan ruang kelasnya. Nah cara menyikapinya maksudnya pagi dan agak siang, setelah kelas 1 kelas 2 pulang, nanti kelas yang lain masuk. Sementara itu, BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memprediksi secara umum awal musim hujan di Jawa Tengah terjadi pada Oktober 2025. Meski demikian, ada sejumlah wilayah yang masih dalam masa peralihan dan baru akan mengalami musim hujan pada awal November mendatang. Masyarakat perlu mewaspadai adanya potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan es, angin puting beliung, dan juga sambaran petir. Nah, untuk prediksi awal musim hujannya di Jawa Tengah itu secara umum paling banyak di bulan Oktober, Mbak. Namun beberapa wilayah memang sudah ada yang mengalami musim hujan di bulan September ataupun Agustus. Tapi secara umum yang paling banyak itu di bulan Oktober dan sebagian kecil ada juga yang di bulan November. Tentu di masa peralihan ini potensi cuaca ekstrim ya itu juga perlu diwaspadai, seperti hujan lebat yang disertai angin kencang ataupun angin kencangnya sendiri tanpa disertai hujan lebat, kemudian potensi hujan es, potensi puting beliung, dan juga sambaran petir. Cuaca panas yang tak kunjung mereda mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Jakarta mencatat kasus penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kini mencapai hampir 2 juta orang. Lonjakan terdeteksi sejak Juli lalu. Gangguan kesehatan seperti ISPA banyak terjadi seiring dengan cuaca panas yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Dinas Kesehatan Jakarta mencatat hampir 2 juta orang terkena penyakit ISPA. Lonjakan terdeteksi sejak Juli 2025 lalu. Di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat dari Agustus hingga Oktober tercatat ada sebanyak 220 pasien yang terkena ISPA. Masyarakat pun diimbau untuk cukup mengonsumsi air putih serta mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama kaum rentan seperti anak-anak dan lansia. BMKG memprediksi cuaca panas terjadi hingga akhir Oktober hingga awal Oktober atau awal November mendatang. Memastikan tidak keluar rumah, menggunakan alat pelindung diri, cukup minum ya, dan juga menghindari kematian dengan cara kenali gejala dehidrasi, heat exhaustion, dan heat stroke, dan segera tata laksana dan bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Sementara itu di Poliklinik Paru di RSD Mangusada Badung menerima lonjakan pasien dengan gangguan pernapasan dari vaskes pertama. Direktur RSD Mangusada bilang faktor cuaca menjadi penyebab utama masyarakat terkena ISPA. Sebelumnya sepanjang Januari hingga September 2025 terdapat 160 kasus ISPA yang dirawat inap dan per 22 Oktober jumlah ini meningkat menjadi 179 kasus.
Penderita ISPA didominasi oleh usia produktif karena keseharian mereka beraktivitas di luar rumah dan disusul lansia serta anak-anak. Pengaruh iklim ya yang begitu ekstrim ya, seperti kita lihat di media massa dan kenyataannya ya, bahwa sekarang memang kasus infeksi saluran pernapasan atas dan bawah memang meningkat ya. Dari data terakhir 10 penyakit terbanyak yaitu ada namanya pneumonia unspesifik, itu jumlahnya sekitar 109 ya. Kalau rawat inapnya kemarin 45 dari 160 kasus yang dirawat inap ya. Kemudian kalau rawat jalannya 179 total ya, dari penyakit yang terbanyak yang kita temukan kemarin ya. Sementara itu saudara, di sisi lain cuaca panas ekstrim di kota Surabaya justru membawa berkah bagi penjual minuman dingin. Omset mereka meningkat 25% dibanding hari biasanya dan dalam satu hari penjual minuman dingin meraup omset hingga 20 juta rupiah. Hampir sepekan cuaca panas ekstrim melanda sejumlah daerah di Indonesia termasuk kota Surabaya. Meski dikeluhkan warga, cuaca panas justru jadi berkah bagi penjual minuman dingin di Surabaya. Penjual es teh berbagai varian di Kalidami Gubeng, Surabaya mengungkap omsetnya meningkat sepekan terakhir. Sebelumnya minuman dingin terjual 6.000 gelas. Namun saat cuaca panas seperti saat ini bisa terjual hampir 8.000 gelas per harinya. Sementara untuk kebutuhan es batu kristal dalam sehari bisa menghabiskan 420 kantong kemasan 5 kg. Tak heran penjual bisa meraup omset hingga 20 juta setiap harinya. Ya, lumayan untuk penjualan mulai musim panas ini, seminggu ini bisa 7.000 cup lebih. Jadi omsetnya bisa 20 juta lebih. Kalau yang hari-hari biasa paling 18 juta satu hari, satu malam. Mulai pagi sampai malam. Cuaca panas ekstrim tentu membuat warga haus dan membeli minuman dingin untuk menyegarkan badan. Panas ya cuacanya ya, sehingga inginnya beli es gitu ya. Apa bikin seger apa nggak bikin haus tambahan Bu? Seger ya. Iya, seger. Panas kayak gini ya. Panas ya. Panas. Bikin gerah juga Bu ya. Terus pengaliannya dengan beli es ini Bu ya. Iya. Diketahui sepekan terakhir cuaca panas ekstrim melanda wilayah Indonesia. Di Surabaya, Jawa Timur bahkan suhunya bisa mencapai 30 hingga 31 derajat Celcius. Warga pun diimbau mengurangi kegiatan di luar ruangan, memakai tabir surya, dan tetap menjaga kesehatan. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.